Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Mahfurat Ihram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pajak penghasilan pasal 24. Baik, yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 yaitu pajak yang dibayarkan atau terutang di luar atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Baik, kita lanjut. PPh 24 ini isinya apa sih? Ya, pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 isinya ini mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka luar negeri jika ada. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan PPh pasal 24? Pajak penghasilan pasal 24 ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Namun, tidak sama pajak yang terutang di luar negeri dapat wajib pajak dikreditkan di Indonesia. Baik, kita melangkah ke mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 24, yaitu katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak luar negeri sebesar 20%. Nah, caranya seperti ini. Total penghasilan yang tercatat adalah senilai 35 juta. Itu penghasilan dalam negeri tambah penghasilan luar negeri. Total pajak penghasilan terutangnya itu 25% dikali senilai 35 juta dan hasilnya itu 750.000. PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total pajak penghasilan terutang. Nah, selanjutnya kita beralih ke sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Yang pertama yaitu pendapatan dari saham, surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penagihan saham dan surat berharga lainnya. Dan yang kedua itu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Dan yang ketiga itu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta dan benda tidak bergerak. Yang keempat itu penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lain. Yang kelima itu pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam itu penghasilan dari pengalihan sebagian seluruh hak menambang atau tanda keambilan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Dan yang ketujuh itu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir itu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya itu cara pelaporan pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama yaitu melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Kemudian pelaporannya itu dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Kemudian itu persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkan di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Sekian dari saya tentang pajak penghasilan pasal 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.